Nah, anehnya, saat saya di lingkup orang-orang Muslim dengan sekolah basic Muslim, di situ saya didatengin Tuhan. Shalom, salam kenal buat semuanya. Nama saya Andika Novik Firdianto. Saya asli dari Malang. Bilang latar belakang saya dari keluarga Muslim, Muslim yang taat ya. Semua semua keluarga Muslim yang benar-benar mengajarkan saya untuk berbuat kebaikan dalam hal apapun dan mengajarkan saya harus mengaji dan kawan-kawan mulai kecil. Saat saya mulai ke gereja itu di lingkup waktu saya dengan teman-teman Nasrani, nggak ada pernah terjadi apapun. Nah, anehnya, saat saya di lingkup orang-orang Muslim dengan sekolah basic Muslim, di situ saya didatengin Tuhan. Tapi saya nggak tahu itu Tuhan. Saya benar-benar tidak tahu kalau itu Tuhan. Jadi saya waktu itu antara sadar atau tidak sadar di dalam kamar sore hari, datang sosok putih cerah seperti cahaya kayak gitu, menyodorkan tangan kanan. Tapi saya nggak berani meraihnya. Saya gemetar, saya takut. Saya nggak berani cerita. Saya diam, besok paginya sebelum saya berangkat sekolah. Saya cerita ke orang tua, Bu, aku diketoi, koyo uang buat didukur, wonge buat sinar Bu, aku dikei tangane, tapi nggak tak jupuk, aku wedi mati. Itu yang saya ucapkan. Dan ibu saya menjawab, oh nggak ono opo-opo, ya mungkin itu arwah saudara-saudara yang udah meninggal, lagi sambang, kan kayak gitu. Orang Jawa kan, oke, kita lanjut ke kehidupan berikutnya. Tapi saya di situ merasa kurang tenang juga. Apa yang saya lihat itu saya masih penasaran. Saya berharap datang lagi. Saya bilang seperti itu sama dia. Oh ya, saya dulu Muslim loh, sama kayak kamu. Dia bilang seperti itu, dia bisa jadi seorang Nasrani itu karena dia didatengin Tuhan. Dielus rambutnya, kata dia kan. Waktu itu saya dielus rambut. Entah, lambat laun saya berpikir lagi, apa dulu yang saya lihat Tuhan Yesus ya datang ke saya. Gitu kan. Nah, selang beberapa waktu, Tuhan memang luar biasa. Saya benar-benar dipertemukan dengan pacar seorang Nasrani. Perjalanan panjang, kita hidup jauh-jauhan, kita hanya bisa telepon-teleponan kan. Saya di perantauan di luar pulau, istri saya di luar negeri waktu itu sebelum kita nikah. Saya ceritakan, saya bertemu dengan teman yang seperti ini. Istri saya merasa senang. Saya berteman dengan orang Nasrani, katanya kan. Bagus kamu kalau berteman sama orang Kristen, katanya. Biar kamu juga bisa kenal Tuhan. Ya semoga saja, saya cuma jawab seperti itu. 6 bulan, 6 atau 7 bulan sebelum pulang, datang lagi sosok yang sama. Karena saya sudah sedikit mengenal Tuhan dari cerita teman dan kesaksian-kesaksian istri, saya raih tangan itu. Saya raih, saya beranikan diri. Saya cuma bilang dalam hati, kalau ini arwah yang ngajak saya meninggal, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau ini arwah yang ngajak saya dalam kebaikan, ya waktu itu saya bilang alhamdulillah gitu kan. Karena saya masih seorang muslim. Saya raihlah tangan kanan itu. Beberapa hari berikutnya itu hari Jumat. Jadi saya mau melangkah untuk ibadah Jumat. Itu sudah sangat berat. Hati kayak menolak. Nolak. Dan beberapa kali saya nyoba memaksakan. Memang benar-benar hati saya sudah nggak ada di sini. Saya bilang, ya udahlah, saya nyoba nggak sholat.
Saya tidak melaksanakan sholat. Lambat laun di beberapa bulan berikutnya, setelah itu puasa. Sama sekali saya tidak punya niatan untuk puasa. Saya bertanya dalam hati, ini kenapa ya? Apa saya sudah dipanggil seperti yang dibilang teman saya? Dan teman itu saya ceritain kejadian itu. Dia bilang, oh kamu didatengin Tuhan tuh. Sudah, kamu orang yang terpanggil, masuk Kristen aja kata dia kan. Oh ya, saya kan masuk Kristen. Nanti tapi di Malang. Saya bilang kayak gitu. Saya mau di tanah kelahiran saya, nggak di sini. Ya udah main-main aja ke gerejaku. Kebetulan di Batam itu saya setiap hari melewati gereja kan. Saya telepon, saya bilang, Dor, kate nikah. Aku ate mlebu Nasrani. Aku ate dibaptis. Wis sak karepmu wik, wong awakmu sing jalani. Wis agama padha ae. Gak usah dipusingno golek ono wong sing ngomong aneh-aneh. Loh, dalam hati, loh, kok semua baik ya? Selesai itu saya bilang, mana Mbak Hani? Itu kakak ipar saya. Kakak ipar saya, biasa kakak, saya anggap kakak kandung juga kan. Istri dari kakak saya. Saya bilang, Mbak, aku nikah. Sampeyan restu yo. Aku mlebu Nasrani. Oke, Wi. Aman. Dia cuma bilang gitu aja. Yang penting kamu bahagia, Wi yo, sukses, dituntun teman-teman bojomu. Saya dikasih arahan seperti itu. Loh, kok nggak ada penolakan? Sama sekali nggak ada yang nolak. Lain dengan cerita kawan-kawan yang bilang nanti masuk Nasrani, dijauhin temen, dijauhin keluarga, dijauhin apapun. Nah, dari banyak cerita itu, saya sudah mempersiapkan hati. Dalam hati, saya bakal bilang ke orang tua, saya mau masuk Nasrani. Kalau orang tua menolak, saya pun rela nggak punya orang tua. Tapi hati saya benar-benar lega ya, saya bilang lega. Dan saya sudah mengikut Tuhan gitu ya. Nah, di situ udah kalau orang bilang, ini waktu itu orang bilang, susah kamu nanti dibully, dijauhin teman, dijauhin. Sampai sekarang, saya masuk di grup lingkup orang muslim. Semuanya muslim. Ada yang haji, termasuk guru-guru saya. Di grup saya waktu SMA. Mereka menghormati saya. Nggak ada satu anak yang bilang Assalamualaikum ke saya. Tapi selamat malam bosku, apa kabar kalau nyapa saya. Dan mereka sangat mendukung juga. Gitu. Apalagi salah satu guru saya ada yang bilang seperti ini. Wes dik, iku memang jalan hidupmu. Mungkin rezekimu ono di situ. Siapa ngerti dengan kamu taat agama Kristen, kamu bisa sukses. Dan guru ini, guru BP yang disegani orang-orang waktu masih sekolah, dan dia sudah haji. Dia mendukung, sangat mendukung saya. Gitu. Sekaranglah waktunya kita bersama-sama untuk percaya kepada Yesus, untuk meyakini Dia bahwa Dia benar-benar Tuhan Allah yang tidak pernah berubah. Saudaraku dari Malang, pesaksi ini menyaksikan bagaimana Tuhan melawat dia. Dia berkata bahwa di tengah-tengah komunitas agamanya, dia didatangi oleh Tuhan dan diberitahu jalan keselamatan dan kebenaran. Saudaraku, luar biasa. Ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan yang hidup. Ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan yang benar-benar nyata. Bukan Tuhan yang hanya dipromosikan oleh para pengikutnya dalam satu ketidaktahuan mereka. Mereka hanya mengatakan Tuhan kami ada, Tuhan kami hidup, Tuhan kami berkuasa. Tetapi tidak ada satu fakta yang dapat membuktikan bahwa Tuhan mereka itu betul-betul ada, hidup dan berkuasa. Ketika kita mencoba menggali kebenarannya, maka mereka akan merujuk kepada
kebingungan alias ngalor ngidul. Tidak ada kepastian siapa Tuhan yang benar. Karena memang begitulah mereka memahami Tuhannya. Beda dengan kekristenan. Kekristenan memahami Tuhan kami itu begitu sangat jelas. Bukti fakta bahwa Tuhan Yesus Kristus itu nyata, hidup, dapat disaksikan, dapat dikonfirmasi oleh sejarah, ya, oleh kehidupan manusia ditulis dalam buku-buku mereka. Dan yang paling utama, ia membuktikan semua manusia mengakui Yesus pernah hadir. Bahkan bangsa-bangsa mengakui, merayakan kelahirannya, merayakan naiknya ke sorga, merayakan kebangkitannya. Jadi betapa luar biasa Tuhan kita. Bisa terkonfirmasi. Ya, kita beri tepuk tangan tentunya untuk Tuhan kita yang hebat dan Tuhan kita yang luar biasa. Baik saudara-saudara, dengan tidak berlambat waktu, mari kita dengarkan kesaksian selengkapnya berikut ini. Semoga saudara dicerahkan hati saudara yang belum kenal Tuhan, dan saudara yang sudah kenal Tuhan diteguhkan lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam kenal buat semuanya. Nama saya Andika Novik Firdianto, saya asli dari Malang. Sebelumnya sebelum bersaksi, saya bisa bilang latar belakang saya dari keluarga Muslim yang taat ya. Semua keluarga Muslim yang benar-benar mengajarkan saya untuk berbuat kebaikan dalam hal apapun, dan mengajarkan saya harus mengaji dan kawan-kawan mulai kecil. Dari awal saya berangkat dari sekolah SMP karena saya suka musik, saya suka bernyanyi. Saya punya teman Kristen. Waktu itu saya menawarkan diri, boleh nggak kira-kira saya ikut ke gereja. Itu awal saya mengenal gereja ya. Di SMP, kira-kira umur 13 lah. 13 itu, akhirnya saya senang. Saya senang masuk gereja itu bukan karena Tuhan ya. Karena saya suka bernyanyi, suka bermain musik, dan saya lihat orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, rapi gitu. Beda dengan waktu saya pergi ke tempat ibadah ya, yang dengan keyakinan saya yang waktu itu. Dari situ lambat laun, saya sudah selesai SMP, saya sekolah SMA, dan SMA saya itu SMA yang bisa dibilang basically Muslim ya, SMA Muslim memang, di lingkup Muslim. Saya tetap masuk gereja, tapi saya belum mengenal Tuhan. Masuk gereja itu ya bermain musik lagi sama teman-teman. Bahkan salah satu teman juga ada yang saya ajak itu kita bermain band. Nah, lambat laun setelah itu sore itu saya di kamar seperti biasa, saya baca-baca, habis itu saya mainan handphone. Setelah main handphone tuh kayak capek, nggak tidur ya, kayak antara tidur sama tidak itu saya pun juga nggak sadar. Saat saya mulai ke gereja itu di lingkup waktu saya dengan teman-teman Nasrani, nggak ada pernah terjadi apapun. Nah anehnya, saat saya di lingkup orang-orang Muslim dengan sekolah basic Muslim, di situ saya didatengin Tuhan. Tapi saya nggak tahu itu Tuhan. Saya benar-benar tidak tahu kalau itu Tuhan. Jadi saya waktu itu antara sadar atau tidak sadar di dalam kamar sore hari, datang sosok putih cerah seperti cahaya kayak gitu, menyodorkan tangan kanan. Tapi saya nggak berani meraihnya. Saya gemetar,
Saya gemetar, saya takut. Saya nggak berani cerita. Saya diam, besok paginya sebelum saya berangkat sekolah. Saya cerita ke orang tua, Bu, aku diketoi, koyo uang buat didukur, wonge buat sinar Bu, aku dikei tangane, tapi nggak tak jupuk, aku wedi mati. Itu yang saya ucapkan. Dan ibu saya menjawab, oh nggak ono opo-opo, ya mungkin itu arwah saudara-saudara yang udah meninggal, lagi sambang, kan kayak gitu. Orang Jawa kan, oke, kita lanjut ke kehidupan berikutnya. Tapi saya di situ merasa kurang tenang juga. Apa yang saya lihat itu saya masih penasaran. Saya berharap datang lagi. Ternyata sampai saya lulus SMA itu nggak ada kunjung datang lagi. Jadi saya seperti biasa bekerja, saya merantau ke Batam. Akhirnya saya selesai lulus itu merantau saya ke Batam. Saya bertemu dengan seorang teman itu setelah 8 bulan sampai 1 tahun ya, seingat saya bertemu teman orang Medan, orang Batak ya. Saya ngobrol-ngobrol, ternyata dia orang Nasrani. Dan saya bilang, pacarku juga Nasrani, aku pingin nikah sama pacarku. Saya bilang seperti itu sama dia. Oh ya, saya dulu Muslim loh, sama kayak kamu. Dia bilang seperti itu, dia bisa jadi seorang Nasrani itu karena dia didatengin Tuhan. Dielus rambutnya, kata dia kan. Waktu itu saya dielus rambut. Entah, lambat laun saya berpikir lagi, apa dulu yang saya lihat Tuhan Yesus ya datang ke saya. Gitu kan. Nah, selang beberapa waktu, Tuhan memang luar biasa. Saya benar-benar dipertemukan dengan pacar seorang Nasrani. Perjalanan panjang, kita hidup jauh-jauhan, kita hanya bisa telepon-teleponan kan. Saya di perantauan di luar pulau, istri saya di luar negeri waktu itu sebelum kita nikah. Saya ceritakan, saya bertemu dengan teman yang seperti ini. Istri saya merasa senang. Saya berteman dengan orang Nasrani, katanya kan. Bagus kamu kalau berteman sama orang Kristen, katanya. Biar kamu juga bisa kenal Tuhan. Ya semoga saja, saya cuma jawab seperti itu. Jadi lambat laun kita bicara di pernikahan sama istri. Oke, nggak apa-apa, ayolah kapan kita merencanakan pernikahan. Habis itu sebelum kita pulang, kurang lebih 6 bulan, 6 atau 7 bulan sebelum pulang, datang lagi sosok yang sama. Karena saya sudah sedikit mengenal Tuhan dari cerita teman dan kesaksian-kesaksian istri, saya raih tangan itu. Saya raih, saya beranikan diri. Saya cuma bilang dalam hati, kalau ini arwah yang ngajak saya meninggal, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau ini arwah yang ngajak saya dalam kebaikan, ya waktu itu saya bilang alhamdulillah gitu kan. Karena saya masih seorang muslim. Saya raihlah tangan kanan itu. Beberapa hari berikutnya itu hari Jumat. Jadi saya mau melangkah untuk ibadah Jumat. Itu sudah sangat berat. Hati kayak menolak. Nolak, nolak, nolak. Dan beberapa kali saya nyoba memaksakan. Memang benar-benar hati saya sudah nggak ada di sini. Saya bilang, ya udahlah, saya nyoba nggak sholat. Saya tidak melaksanakan sholat. Lambat laun di beberapa bulan berikutnya, setelah itu puasa. Sama sekali saya tidak punya niatan untuk puasa.
Saya bertanya dalam hati, ini kenapa ya? Apa saya sudah dipanggil seperti yang dibilang teman saya? Dan teman itu saya ceritain kejadian itu. Dia bilang, oh kamu didatengin Tuhan tuh. Sudah, kamu orang yang terpanggil, masuk Kristen aja kata dia kan. Oh ya, saya kan masuk Kristen. Nanti tapi di Malang. Saya bilang kayak gitu. Saya mau di tanah kelahiran saya, nggak di sini. Ya udah main-main aja ke gerejaku. Kebetulan di Batam itu saya setiap hari melewati gereja kan. Minggu sempat saya beberapa kali itu ikut dia ibadah. Ikut dia ibadah dengan kebanyakan di sana pakai bahasa ini ya, karena gereja-gerejanya itu kayak gereja orang Batak. Ada pakai bahasa Batak, saya nggak begitu ngerti. Waktu ngobrol-ngobrol saya juga nggak tahu ini ngobrolin apa, saya jadi diem aja. Terus mereka bilang, dulu di Jawa jemaat mana mas? Waduh, jemaat mana ya? Saya juga nggak paham ya kan, saya nggak ngerti sama sekali. Ya saya bilang aja, ada saya di Malang, gereja yang pernah saya datengin di GKJW. Nah, gereja salah satu gereja teman saya waktu SMP tadi itu yang sering saya gunakan untuk main band, itu di GKJW sana. Setelah beberapa waktu kita pulang, kita berencana pulang menikah. Ayo yang nikah. Istri tanya, beneran nikah? Ayo, ya udah ayo pulang. Kita ketemu di Jakarta. Ketemulah kita di Jakarta. Saya sedikit main-main di Jakarta, habis itu kita pulang. Dan saya nggak cerita apapun sama orang tua. Saya nggak bilang kalau saya mau nikah. Waktu itu saya yakin dan seyakin-yakinnya tanpa ada rasa ragu. Saya nggak mau membahas pernikahan dulu, tapi saya mau membahas hati saya yang tergoncang dengan keyakinan, ya kan. Akhirnya saya bilang sama bapak itu saya bilang cuma seperti ini aja. Pak, aku ate mlebu Nasrani. Lho gak apa-apa le, sakarepmu. Wong agama iku padha ae. Intine nyembah nang sing kuwasa. Dia bilang cuman gitu. Puji Tuhan, dalam hati seneng banget dong. Dalam hati tanpa ada halangan apapun, tanpa ada jangan seperti ini. Tidak ada sedikit pun. Orang tua langsung mengiyakan. Jadi ibu itu lirih ya. Waktu itu kita ngobrol di dapur. Dengan suara lirihnya ibu itu bilang, wong awakmu ya sing jalani. Nah, dari situ oke, terlewatin dan saya bilang, saya mau nikah. Woi tambah bagus. Ya wis bener. Nikah saagama. Ambek bojomu dadi nilai awakmu mlebu Kristen pisan. Bangga kan, saya bangga, tapi saya belum bilang sama calon istri saya waktu itu. Nah, satu saya anggap sudah terlewati dengan lancar tanpa halangan. Saya telepon kakak satu-satunya. Saya punya kakak kandung, cuman ada Mas. Dia kalau manggil saya Wi gitu kan dengan bahasa Wi. Saya telepon, waktu itu dia masih di Batam, nggak bisa pulang memang kan ada kontrak kerja waktu itu. Jadi dia telepon, saya bilang, Dor, kate nikah, aku ate mlebu Nasrani, aku ate dibaptis. Wis karepmu Wi, wong awakmu sing jalani. Wis agama padha ae. Gak usah dipusingno golek ono wong sing ngomong aneh-aneh. Loh, dalam hati, loh kok semua baik ya? Selesai itu saya bilang, mana Mbak Hani? Itu kakak ipar saya. Kakak ipar saya, biasa kakak, saya anggap kakak kandung juga kan. Istri dari kakak saya. Saya bilang, Mbak, aku nikah. Sampeyan restu yo. Aku mlebu Nasrani. Oke, Wi. Aman. Dia cuma bilang gitu aja.
Yang penting kamu bahagia wi yo, sukses, dituntun teman-teman bojomu. Saya dikasih arahan seperti itu. Loh kok nggak ada penolakan? Sama sekali nggak ada yang nolak. Lain dengan cerita kawan-kawan yang bilang nanti masuk Nasrani, dijauhin temen, dijauhin keluarga, dijauhin apapun. Nah, dari banyak cerita itu, saya sudah mempersiapkan hati. Dalam hati, saya bakal bilang ke orang tua, saya mau masuk Nasrani. Kalau orang tua menolak, saya pun rela nggak punya orang tua. Tapi hati saya benar-benar lega ya. Saya bilang lega. Dan saya sudah mengikut Tuhan gitu ya. Nah, di situ udah kalau orang bilang, ini waktu itu orang bilang, susah kamu nanti dibully, dijauhin temen, dijauhin. Sampai sekarang, saya masuk di grup lingkup orang muslim. Semuanya muslim. Ada yang haji, termasuk guru-guru saya. Di grup saya waktu SMA. Mereka menghormati saya. Nggak ada satu anak yang bilang Assalamualaikum ke saya. Tapi selamat malam bosku, apa kabar kalau nyapa saya. Dan mereka sangat mendukung juga. Gitu. Apalagi salah satu guru. Salah satu guru saya ada yang bilang seperti ini. Wes dik, iku memang jalan hidupmu. Mungkin rezekimu ono di situ. Siapa ngerti dengan kamu taat agama Kristen, kamu bisa sukses. Dan guru ini, guru BP yang disegani orang-orang waktu masih sekolah, dan dia sudah haji. Dia mendukung, sangat mendukung saya. Gitu. Nah, selang beberapa waktu, saya dibaptis itu tahun 2015. Dibaptis di salah satu gereja di Arjosari juga, di GPDI ya, waktu itu. Nah, selang beberapa waktu selesai saya memang udah baptis semua, saya siap menikah gitu kan. Saya bilang sama orang tua, ayo tanyakan aku. Nah, saya bahagia banget gitu kan. Orang tua itu seperti ngasih selamat. Semua ngasih selamat. Saya sudah Nasrani, sudah dibaptis. Luar biasa sekali. Luar biasa. Nggak ada yang menjauhin. Bahkan yang bude-bude saya. Terus kakak keponakan. Yang fanatik. Yang fanatik, benar-benar fanatik. Tanpa ada penolakan. Mereka juga ngasih selamat. Wis, ibadah sing temen le, sukseso, gak popo, gak ono sing larang. Dalan uripe wong bedo-bedo. Banyak sekali yang bilang seperti itu, dan saya sangat merasa luar biasa. Akhirnya salah satu temen itu saya telepon. Hey bro, awakmu ngomong jari ini lek mlebu Kristen angel iki lho gak ono angel-angele didelok arek-arek kabeh ndukung. Wong tuwaku sak dulur-dulurku ndukung ya, Bro. Wah, berarti awakmu anjane diberkati Tuhan. Awakmu anjane wis diminta sama Tuhan. Mungkin kamu memang domba yang hilang. Sampai teman-teman itu bilang seperti itu. Teman SMP ini yang saya curhatin, yang sama-sama waktu itu orang Kristen kan hitungannya. Kalau saya curhat ke orang Muslim pasti nanti orangnya tersinggung waktu itu kan gitu. Saya curhat ke teman saya yang Kristen itu. Wah, kamu luar biasa nikah katanya. Terus bro, aku nikah tanggal sekian gitu kan. Nah, di situ akhirnya saya menikah, semua saudara bahkan yang ustadz-ustadz ikut menanyakan saya melamar istri gitu kan. Yang awalnya saya cuma bilang sama istri itu, paling aku cuma sama beberapa orang, paling cuma 2 orang tua saya, kakak-kakak saya, sama bude, paling 6 atau 7 orang. Ternyata di luar dugaan, luar biasa banyak yang mengantar saya. Bahkan yang mau menyerahkan saya atau meminta istri saya ini berebut. Ada om yang ustadz itu. Ada ini. Loh, padahal mereka tahu saya sudah meninggalkan muslim. Tapi kenapa
orang-orang ini banyak yang seperti itu. Ya inilah jalan Tuhan. Luar biasa sekali. Luar biasa. Dan saat itu ya sudah, kita didoakan secara Muslim dari keluarga kami, secara Nasrani dari keluarga istri, kita saling menyerahkan seperti itu kan. Nah, jadi eh, singkat cerita kita menikah. Setelah menikah berapa lama, saya ke gereja waktu itu banyak, saya juga di gereja waktu itu juga masih puji-pujian juga iya waktu itu. Jadi saya sangat senang waktu saya sudah masuk Nasrani ini, bahkan saya ibadah rumah tangga itu kalau bisa saya nggak meninggalkan. Setelah telatnya tetap saya datang, misalnya saya kerja kayak gitu kan. Karena saya takut 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 akan Tuhan. Jadi saya ikutin aja semua istri gereja yang seperti itu, saya ikut terus, sudah ayo ayo dengan apa ya, dengan penuh semangat gitu, dengan semangat. Dan itu yang saya ceritakan sudah 2 kali ya saya didatangi Tuhan. Kali ketiga pun ada. Kali ketiga itu didatengin waktu suasana mencekam. Banyak kematian di mana-mana. Yang waktu itu gempar-gemparnya Lampor, gempar-gemparnya corona menyerang. Kita selalu berdoa sama Tuhan, bukan kita takut dengan makhluk apapun itu, enggak. Karena gini, kalau saya bilang sama istri, kalau kita itu berdoa, paling tidak tidur kita nanti nyaman. Jadi kita nggak memikirkan orang yang meninggal setiap hari ada 4, ada 5, ada 6. Ramai sekali. Waktu itu suasana rumah itu mencekam, sunyi, dan hawanya sangat-sangat tidak enak. Bukan seperti biasanya. Di situ akhirnya istri yang ayo doa, ayo doa. Ayo, saya bangun. Doa kita itu di kamar ya. Di sela-sela doa, rumah ini seperti terkungkup kayak dikerubutin apa, benda hitam atau apa. Jadi gelap, sangat gelap sekali. Ini apa ya? Ini kayaknya entah aura jahat atau seperti apa, saya juga kurang ngerti. Itu benar-benar diselimutin seperti kabut, gelap banget rumah ini. Di situ berdoa itu semakin menjadi-jadi. Doa, doa. Selesai doa, amin. Saya buka mata. Buka mata ini, saya ngeblur, kan nggak ngelihat apa-apa loh. Ini apa ya gitu kan. Hati pun masih sangat-sangat tidak tenang, nggak enak. Ini ada apa di rumah ini gitu kan, nggak tenang sama sekali, nggak tenang. Jadi si istri ini bilang kayak gini, yang tak bangunin mama, tak bangunin ayah, ajak doa bareng. Di situ dia bilang seperti itu, saya bisa mendengar suaranya, tapi saya nggak tahu istri saya di mana. Mata sudah sangat-sangat gelap, seperti saya buta. Oh, ini aku buta ya. Ini aku buta ya. Tuhan Yesus tolong saya. Saya nggak mau buta, anak saya kecil. Tuhan Yesus tolong saya. Hanya itu yang bisa saya ucapkan. Setelah di ruang tengah, di ruang TV istri sama sama orang tua berdoa, saya di dalam sama menjaga anak yang lagi tidur di dalam kamar, karena saya nggak bisa turun. Karena gelap, saya nggak ngeliat apa-apa. Saya sangat sangat gelap sekali, nggak bisa ngeliat, sudah kayak orang buta, bener-bener buta kayak gitu. Jadi saya hanya bisa nyebut Tuhan Yesus saja. Selesai istri berdoa, mama berdoa, ayah berdoa, kita doa berantai ya waktu itu ya. Saya belum selesai, saya masih, mata saya terbuka lebar, tapi saya nggak bisa ngelihat apa-apa. Sampai coba saya colokkan mata ini, saya colok kayak gitu. Tapi saya nggak bisa ngelihat. Ini saya buta, ini kenapa?
Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus anak saya masih kecil, saya harus bekerja, Tuhan Yesus tolong. Nggak terasa netes air mata ini. Setelah itu datang sosok persis sekali, benar-benar dengan Tuhan menyamping dan terlihat sebelah muka. Dia menyamping seperti ini. Menyamping seperti ini, dan dia membawa tongkat. Dan saya, ya mohon maaf, saya nggak pernah tahu Tuhan membawa tongkat. Saya tidak pernah tahu Tuhan membawa tongkat. Setelah Tuhan datang dengan membawa senyuman, serasa biar sudah pecah suasana, terang, dingin, nyaman rumah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya cuma bilang, saya sambil, ya seperti ini saya menghadap. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau datang di saat saya benar-benar membutuhkan pertolongan. Kamu datang Tuhan. Dan saya merasa sangat, spesial sekali. Merasa benar-benar diberkati oleh Tuhan. Sangat bahagia sekali gitu kan. Waktu itu, wah, luar biasa ini. Luar biasa. Langsung saya keluar, saya cerita sama mama, sama ayah, sama istri. Wah, cerita ya memang hawanya seperti ini, seperti itu. Iya, kok bisa langsung seperti ini ya? Saya bilang, Tuhan baru saja datang tepat di depan mata saya. Saat saya tidak bisa melihat, tapi Tuhan bisa saya lihat. Gimana Tuhan? Enggak? Saya ceritakan, Tuhan terlihat separuh. Dia menyamping dan membawa tongkat. Wah, langsung. Wah, iman benar-benar ini genap nih iman ini, pikir saya kan. Nah, di situ akhirnya selang beberapa waktu kita aktivitas ya seperti biasa, kita ke gereja. Waktu itu gereja tutup juga sih, corona, gempar-gemparnya corona, waktu banyak orang meninggal. Nah, di situ kita sekeluarga kena yang namanya corona. Tapi saya harus kuat karena saya lihat kondisi mama, kondisi ayah, seperti itu. Anak saya sudah saya taruh di rumah lawang ya, di rumah lawang. Di rumah orang tua saya taruh sana karena di sini posisi sakit semua. Kita isoman. Nah, waktu itu ini luar biasa lagi, mama sempat berhenti napas. Mama benar-benar menolak oksigen. Tapi kita cuma bisa berdoa. Setelah beberapa lama, kembali lagi nafasnya. Dan ayah itu sudah nggak bisa nelan. Kita paksa, ayo ya makan, ayo ya minum vitamin, ayo ya. Ya, saya sakit, istri sakit, tapi saya nggak bisa merasakan sakit, sudah karena kondisi orang tua kan. Selang beberapa itu kita sudah sama sekali nggak bekerja, nggak. Tapi saya nggak, dalam hati gini, sudah kalau saya memang harus isoman, saya nggak bisa kemana-mana, saya nggak bisa cari uang, saya nggak bisa kerja, nggak apa-apa lah. Berkat Tuhan pasti ada. Wah, sungguh luar biasa Tuhan. Sangat luar biasa. Berkat itu nggak kurang sedikit pun, bahkan lebih-lebih. Kita ini semua pengangguran ya, kita bilang. Nganggur ini satu rumah nggak ada yang kerja sama sekali. Saya ada jualan frozen seafood, tapi yang nggak bisa kita jual karena kita posisi isoman kan. Nah, kita memang positif semua ya, positif COVID memang. Dari situ malah setelah itu kita bisa berbagi berkat. Kita berbagi berkat dengan banyak orang. Karena apa? Berkat Tuhan selama saya isoman itu nggak pernah habis. Nggak pernah habis, bahkan lebih-lebih. Lebih-lebih, dan memang harus saya berbagi kepada semua saudara-saudara kita. Bahkan anak-anak pun bisa kebagian berkat, entah makanan, kue, atau apapun. Karena kita
banyak sekali berkat itu gitu loh. Banyak sekali. Mau dari gereja, tiba-tiba datang banyak berkat dari ini. Kita nggak pernah ya kepikiran untuk ini kita nanti makannya gimana ya. Ya sudah, saya hanya mikir, sudah kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak bisa keluar kemana-mana. Kalau toh harus makan nasi sama garam, it's okay, nggak ada masalah. Yang penting persediaan obat kita masih ada. Gitu aja kan yang dalam hati. Di luar dugaan, nggak ada kerja apapun, tapi bisa berbagi berkat. Apa nggak luar biasa Tuhan memberkati keluarga ini, memberkati saya, memberkati istri, memberkati mama, dan ayah mertua, semuanya diberkati di sini. Dan yang terbaru, baru minggu kemarin, dari situ sudah kita lewati masa-masa kritis, kita sehat kembali, dan berkat Tuhan datang bertubi-tubi, luar biasa. Dan sampai sekarang saya sudah nggak ada ini ya, nggak ada kepikiran untuk takut lagi dengan yang namanya setan, iblis, apapun. Karena saya sudah merasa setiap ada apa-apa, setiap ada yang kurang baik dan berkenan di rumah ini, Tuhan selalu membantu. Tuhan bantu saya. Nah, yang terbaru ini, saya tidak melihat Tuhan, tapi saya melihat cahaya. Dan itu yang mengembalikan saya. Saya sakit seperti biasa, tiba-tiba panas. Biasanya saya kalau udah panas seperti itu, saya minum obat ya, berkeringat dengan banyak biasanya, keringat banyak, selesai, sudah, saya nggak sakit lagi. Cuman itu selama ini yang saya sakit, yang saya rasa ya kan. Ini lain, kok lain ya sakit ini? Saya sudah berkeringat banyak, saya sudah apa namanya, sudah ini ya, sudah dingin badannya. Tapi saya seperti melihat nyawa saya melayang dan saya nggak sadar sama sekali. Di situ istri saya bingung, anak saya ini langsung bilang seperti ini. Saya dengar sih samar-samar, saya di kamar kan. Anak saya masih TK ya, TK 0 kecil. Jadi nggak bisa nulis. Dia minta tolong sama mamanya, "Mah, tolong cariin lagu pujian. Papa biar cepat sembuh." Anak saya bilang seperti itu. Disetellah lagu pujian-pujian rohani di sini, dibawa ke kamar sama anak. Dibawa ke kamar, dan saya sepertinya anak itu kayak orang lain. Saya sudah kayak pusing, kayak benar-benar apa ya, nggak bisa merasakan saya ini hidup gitu kan. Istri masuk, saya ditampar-tampar, disuruh sadar, disuruh apa. Saya sudah nggak kuat, bahkan katanya Om bilang, tanya udah minum obat, saya nggak jawab apa-apa, cuma diem katanya kan. Saya ini kenapa? Jadi saya cuma nurut aja sama diajak istri saya ke depan. Ayo ke depan, jangan di kamar, ayo sini. Saya ditaruh di ruang tengah. Tangan ini terkelungkup seperti ini, seperti nggak bisa lepas. Dan saya gepit di dalam selimut. Nah, di dalam selimut kaku sekali, dingin sekali badan saya. Saya melihat diri saya sendiri. Saya melihat diri saya sendiri, dan waktu itu saya lihat benar-benar, wah, kok saya melayang-layang ya? Apa saya sudah mati? Apa saya sudah di alam lain? Di situ istri berdoa, Om berdoa, Mama berdoa. Wah, ini apa? Saya juga bingung, saya juga nggak tahu apa-apa, mau nangis nggak bisa nangis. Bahkan saya disuruh bilang, sebut nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, ayo semua. Saya nggak bisa ngomong, sama sekali. Saya cuma bisa buka mata,
Dan cuma gini aja. Saya benar-benar diam, hanya satu pandangan, arahnya ya ke tubuh saya sendiri. Dalam hati, cuma saya bisa bilang, Tuhan, tolong saya. Hanya itu. Dalam hati saya nggak ada yang lain. Tuhan, tolong saya. Selang beberapa lama, semua doa datang doa. Saya cuma melihat cahaya terang. Sudah, cuma cahaya. Yang terangnya tak terhingga ya bagi mata saya sudah sangat terang sekali. Sangat terang sekali. Di situ langsung saya bilang, Tuhan Yesus. Setelah saya lihat cahaya itu, saya langsung berucap, Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, saya langsung doa Bapa kami. Saya langsung doa Bapa kami. Saya bilang sama istri, minyak urapan. Kita ada minyak urapan. Kita doa sendiri. Ternyata untuk semuanya minyak urapan. Kalau kita benar-benar berdoa meminta kepada Tuhan, minyak urapan itu memang mujarab, ajaib. Diusapkan di muka istri, sama istri saya itu diusapkan di muka seperti ini. Cahaya itu datang. Cahaya itu datang dan mengembalikan nyawa saya. Luar biasa. Saya langsung seperti hidup, seperti sehat kembali. Saat itu juga saya sehat, besoknya saya kerja. Besoknya saya langsung kerja. Saya langsung nggak ada pusing-pusingnya. Nggak ada lagi yang panas-panasnya. Gitu. Jadi di situ saya rasa Tuhan benar-benar baik. Baik, sangat baik. Tuhan sangat luar biasa kepada kami. Jadi buat semuanya, jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Tetap teguhkan dalam iman Tuhan. Tetap teguhkan hati. Serahkan semua. Serahkan hidup pada Tuhan. Jangan pernah serahkan hidup kepada sesama kita manusia. Serahkan semua kepada Tuhan. Jadi buat semuanya saja. Yang baik yang di Jawa, di luar Jawa. Yang belum datang mengimani Tuhan. Yang akan datang mengimani Tuhan. Dan ada ragu-ragu. Saya tekankan, jangan pernah ragu. Sudah. Jalani. Tuhan pasti bekerja. Tuhan sangat baik. Semua kalau sudah diberkati sama Tuhan, gak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi saya sudah merasakan tanpa ada keraguan dalam hati, Tuhan pun berkata, tinggalkan yang menjadi batu sandung. Tinggalkan siapapun yang melarang Anda untuk mengimani Tuhan Yesus, siapapun yang melarang Anda untuk percaya dengan Tuhan Yesus, tinggalkan dia. Baik orang tua pun, tinggalkan. Karena Tuhan pasti akan bekerja. Di situ nanti kita akan merasakan indahnya hidup berdampingan dengan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, terutama buat saudara-saudara Muslim yang akan berhijrah ke Kristen, seperti saya, berlingkup di keluarga Muslim, dengan saya punya orang tua angkat yang dipanggil Habib, bahkan kalau ke pondok, jemaat-jemaatnya juga salim sama saya, tidak menghambat saya sama sekali, tidak melarang saya sama sekali. Karena kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekian kesaksian dari saya. Ya. Semoga semua yang belum mengimani segera mengimani Tuhan Yesus. Amin.
Puji Tuhan, amin, haleluya. Tuhan memberkati saudara, bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, puji Tuhan.